Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ataupun rekan-rekan Master Day yang saya hormati ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya terkait dengan bagaimana cara membuat sebuah blog ya. Terutama anak-anakku sekalian dan rekan-rekan yang mungkin ada punya hobi ya dalam menulis ya, itu bisa direpresentatifkan dalam sebuah media online yaitu blog ya. Tidak hanya menulis, sebetulnya kalau rekan-rekan atau anak-anak sekalian punya puisi misalnya, ataupun punya koleksi-koleksi gambar atau foto, itu bisa dikontribusikan dalam sebuah blog ini ya. Nah, untuk lebih jauh ya, apa itu blog? Sebelumnya saya akan ulas sedikit apa itu blog ya. Nah, weblog atau blog adalah sebuah website ya, atau sering disebut dengan jurnal online yang berisi informasi berbentuk teks atau gambar atau tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Nah, jadi anak-anakku sekalian atau rekan-rekanku sekalian, bahwa weblog atau blog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk teks atau tulisan atau bisa berupa gambar yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web ya. Nah, di mana proses membuat blog itu disebut blogging ya. Blogging. Nah, sedangkan orang yang membuat blog disebut blogger ya. Nah, itu ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui atau anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa kita kalau misalkan membuat sebuah website atau blog, kita ini disebut sebagai blogger ya. Nah, perlu rekan-rekan ketahui di internet banyak sekali ya, bahwa penyedia layanan weblog atau blog itu sendiri adalah ada yang berbayar ya. Jadi penyedia layanan blogging ya, itu ada dua ya. Kalau kita simpulkan, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah ya, ada yang gratis. Nah, biasanya kalau yang berbayar itu kita tinggal mendaftar di penyedia layanan hosting biasanya gitu ya. Penyedia layanan hosting itu banyak sekali di internet ya. Kita bisa cari, bisa search di Google bahwa penyedia layanan hosting itu pasti ada banyak ya. Nah, itu kalau mau berbayar. Nah, kalau mau gratis ya, seperti kita ini adalah seorang
pemula ya, seorang yang baru mau terjun ke dalam dunia blogging, itu kita bisa gunakan layanan yang gratis dulu tanpa harus kita membuat halaman web itu berbayar ya. Kita belajar dulu di blog, di yang gratis, sehingga kalau kita sudah mahir kita bisa pindah ke layanan yang berbayar ya. Nah, apa saja sih yang ada di internet yang disediakan sebagai tempat weblog? Nah, itu bisa rekan-rekan cari bahwa ada Blogspot, kemudian ada WordPress. Nah, ini yang gratis. Kemudian ada, sekarang itu di video sebelumnya saya sudah pernah bahas, yaitu layanan yang baru diluncurkan oleh Google, yaitu yang disebut dengan Google Sites ya. Kemudian ada, kalau misalkan kalian itu nonton YouTube, itu biasanya ada layanan yang gratis juga, itu adalah Wix ya, wix.com, itu wix.com dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa gunakan. Nah, untuk belajar saya sarankan di sini adalah yang mudah, itu adalah ini ya. Nah, jadi dasar dari blog itu kalau nggak salah Blogspot ini dari tahun 2009 atau 2010-an lah sudah diperkenalkan. Jadi yang pertama di web blog itu adalah Blogspot biasanya itu ya. Kalau yang saya tahu, kalau saya pernah belajar dulu tahun 2009 itu baru muncul Blogspot, kemudian disusul WordPress dan yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang ya? Nah, yang pertama bagaimana cara membuat blog. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kita miliki. Tentunya yang pertama adalah harus mempunyai email ya. Email ya saya recommended itu adalah Gmail ya. Nah, saya sarankan bahwa email yang kita miliki itu adalah recommended-nya adalah, saya rekomendasikan itu adalah Gmail. Jangan Yahoo misalkan ataupun yang lain. Nah, itu salah satu syarat yang harus dimiliki, karena untuk mengakses sebuah blog itu atau membuat atau mendaftar ke blog itu harus syaratnya itu mempunyai email. Kemudian bagaimana kalau sudah mempunyai email? Nah, kita tinggal masuk, kita fokusnya ke sini dulu ya, ke Blogspot. Jadi kita membuat Blogspot, karena saya rasa Blogspot ini lebih mudah gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa tampilan-tampilan seperti yang punya saya ini misalnya gitu ya. Saya punya website atau blog itu seperti ini dari Blogspot. Nah, ini lebih simple ya. Cuman yang perlu ditekankan di dalam membuat sebuah blogspot itu adalah, atau membuat weblog itu adalah kekontinuitasan gitu ya. Jadi harus benar-benar continue, artinya setiap hari kita harus membuat sebuah postingan ya, membuat sebuah postingan. Kemudian untuk membuat sebuah tampilan yang lebih ada variatifnya gitu ya, variatif tampilan itu kita indahkan dulu. Yang terpenting di sini adalah contents ya. Jadi perlu kita ketahui dulu ya. Nah, membuat blog itu perlu kontinuitas
kontinuitas ya, kemudian ya sabar ya, kemudian ya itu ya, kontinuitas, sabar, kemudian up to date ya, dan yang lainnya ya. Nah itu kemudian tadi perlu saya singgung, yang terpenting di sini jangan dulu ke masalah tampilan, tapi kedepankan konten atau isi dari blog ya. Jadi yang perlu jadi catatan ini adalah, ini catatan ya. Nah, ini catatan dalam membuat sebuah blog itu harus kontinuitas, artinya jangan setengah-setengah. Setiap hari harus kita update ya, update, kemudian ya tentunya sabar dan rajin ya. Nah ini rajin, sabar dan rajin. Nah, yang terpenting di sini juga adalah tadi jangan dulu ke masalah tampilan, artinya tampilan itu di nomor 2 kan, tetapi sekarang fokusnya dulu adalah ke konten atau isi dari blog itu sendiri ya. Tentunya isinya itu harus yang update gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, bagaimana cara membuat sebuah blog? Yang pertama tadi mempunyai email, dan saya rekomendasikan bahwa emailnya itu adalah Gmail. Yang kedua, kita fokus ke Blogspot ya, ke Blogspot itu login ke Blogger, kemudian nah ini login ke Blogger nanti. Nah di sini kita langsung praktek ya. Nah kita ke sini, kita cari di address bar papan alamat Google di sini, misalnya adalah blogger.com. Nah di sini kalau kita belum masuk sebagai Google atau Gmail ya, kita di sini tampilannya seperti ini ya. Jadi ada sebelah kanan ada masuk, di tengah-tengah itu ada buat blog, atau kalau kita scroll ke atas di sini masuk buat blog di sebelah kanan. Nah kemudian ya langsung kita klik buat blog ya, kita buat blog. Nah kita disuruh untuk memasukkan sebuah email ya, misalnya di sini saya emailnya yang belum dipakai untuk membuat blog itu adalah seperti yang ini. Oke, kita berikutnya. Salah ya. Oke, nah itu sudah masuk ya. Nah di sini pilih nama untuk blog Anda. Pilih nama untuk blog Anda. Waka ditutupan. Ngap aja dibuka scan weh lah. Ya, kemudian kita masukkan judul di sini ya, judul. Nah, jadi sebelum membuat blog itu kita pikirkan dulu konten apa yang perlu kita tampilkan sebagai media informasi untuk untuk para netizen misalnya gitu ya, atau para pembaca gitu ya. Nah di sini kita buat judul misalnya catatanku. Nah catatan, atau bukan catatan, misalkan tulisan apa ya judulnya. Judulnya adalah catatan. Nah, catatan misalkan mau nama sendiri. Nah,
sendiri. Nah, di sini sudah membuat judul, kita klik berikutnya. Nah, kita di sini masukkan alamat ya, alamat blog. Ya, misalnya di sini adalah catatanku ya, catatan nama ya. Di sini kalian boleh pakai underscore ya, kemudian catatan, misalkan catatan Dodi ya, nama sendiri. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Nah, catatan pakai underscore atau pakai titik ya, atau catatan Dodi Hair. Nah, catatan Dodi Hair, misalkan di sini kita membuat sebuah alamat ya, alamat blog ya, untuk nanti alamat ini bisa diingat oleh orang lain ya. Nah, setelah membuat alamat blog, di sini kita klik berikutnya lagi. Nah, konfirmasikan nama tampilan Anda. Bagaimana nama Anda yang ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda? Tadi misalkan catatan atau kumpulan puisi misalkan ya. Jadi yang ditampilkan nanti di blog itu adalah kumpulan puisi ya, misalkan tuh. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada notifikasi ya, undang-undang dari Uni Eropa mewajibkan untuk memberikan informasi kepada pengunjung di Eropa tentang cookie yang digunakan dan data yang dibuatkan. Untuk sementara di sini kita close dulu ya. Nah, di sini tidak ada entrian ya. Nah, ini sudah ada catatan nama sendiri, nama blognya itu ya. Nah, kemudian di sini nanti rekan-rekan itu ada menu ya. Menu blog itu ada postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak, tema, setelan, daftar baca. Nah, ini blog yang sudah kita buat. Nah, kalau mau melihat, kita lihat di sini ada lihat blog. Nah, ini adalah tampilan dari blog kita ya, atau weblog kita, atau jurnal online kita. Nah, itu sudah terbuat dan sudah bisa diakses gitu ya. Nah, nanti ya, kalau misalkan mau membuat atau merubah tampilan, nah ini tampilannya itu bisa dilihat di sini di tema. Nah, tema. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan ya. Ini adalah tampilan-tampilan tema atau skin ya, atau muka dari tampilan blog kita. Ini bisa kalian pilih di sini ya, bisa kalian pilih. Nah, ini saya yang pakai yang Contentful. Nah, ini bisa saya misalkan pilih yang lain ya, yang mana settingannya adalah seperti yang lain, misalkan seperti ini. Nah, kita klik ini aja. Kalau mau diganti kita klik ini, klik. Nah, kemudian terapkan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita refresh. Nah, itu jadi sudah rubah ya. Nah, ini. Nah, rubah. Nah, itu bagaimana cara membuat blog ya. Nah, rekan-rekan, itulah
Untuk pertemuan atau membuat blog sendiri bagian 1 ya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya saya akan bahas lebih detail ya ketika kita sudah membuat nama blog ya. Di sini sudah muncul catatan dodiher.blogspot.com. Nah, nanti besok dilanjut ya rekan-rekan atau anak-anakku sekalian ya untuk kita belajar membuat sebuah blog. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu bukan minggu ya. Pertemuan besok atau kalau anak-anakku biasanya di minggu yang akan datang ya, saya akan berikan bagaimana cara membuat sebuah blog yang sederhana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.